jadwal datangnya pupuk itu harus sesuai dengan jadwal kebutuhan petani di lapangan. Jangan terlambat. Pupuk subsidi bukan sekedar bantuan pemerintah. Bagi petani, pupuk adalah soal waktu, tepat waktu, atau gagal panen. Tapi di lapangan masih banyak petani yang bertanya, bagaimana cara terdaftar di ERDKK, kenapa harus lewat kelompok tani, dan apa sebenarnya peran Gapoktan dalam penyaluran pupuk subsidi? Dalam video ini, kita akan mendengarkan langsung penjelasan dari PPL, orang yang setiap hari mendampingi petani. Ya, nama saya Ivan Kurniawan Tanjung, SP. Saya penyuluh pertanian di Dinas Pertanian Kabupaten Deli Serdang. Saya bertugas di WKPP Desa Denai Lama yang meliputi 2 desa, yaitu Desa Denai Lama dan Desa Denai Kuala. Untuk pendaftaran petani untuk bisa masuk ke sistem RDKK itu langkah pertama mereka harus mengisi form pendaftaran dari tiap-tiap petani kepada kelompok taninya. Di form pendaftaran itu nanti tertera berapa luas ya dari luasan lahan sawah dari masing-masing petani yang dia usahakan di desa tersebut sesuai dengan fakta di lapangan luasannya. Kemudian dia masuk terdaftar di kelompok tani mana. Nah, kemudian pernyataan itu ya nanti ditandatangani di atas kertas materai yang menunjukkan bahwa data itu valid. Kemudian nanti data itu dilampiri dengan fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga. Itu nanti dikumpulkan di kelompok tani. Kemudian di kelompok tani membuat rekap. Data rekap satu kelompok tani itu berapa orang semuanya dengan total datanya. Dari mulai jumlah petani, NIK-nya, alamatnya, kemudian luasan lahannya, kemudian bertanda tangan dari setiap petani di rekapan itu dan ditandatangani dan ditempel oleh ketua kelompok tani. Nah, rekap itu nanti akan dikumpul ke kepala desa. Kepala desa lagi merekap lagi untuk data desanya, ditandatangani oleh kepala desa. Barulah nanti diserahkan kepada kami petugas penyuluh lapangan, nanti akan kita input datanya di tingkat kecamatan di kantor BPP. Pembentukan kelompok tani itu seperti yang sudah dilaksanakan. Setiap desa itu, setiap petani ya menyepakati ya untuk pembentukan kelompok tani di wilayahnya masing-masing sesuai dengan hamparan lahannya. Ya, kelompok tani itu disesuaikan dengan hamparan lahannya. Kemudian mereka menyepakati membentuk satu kelompok tani ya dengan luasan lahan itu ya minimalnya itu 25 hektar. Biasanya seperti itu. Kemudian mereka memilih ya di antara petani itu siapa yang akan menjadi pengurus kelompok mereka, siapa ketuanya, siapa sekretaris, dan siapa bendaharanya. Kemudian setelah terbentuk kelompok tersebut, dibuat berita acara pembentukan kelompok tani yang ditandatangani oleh para petani-petani yang hadir. Kemudian nanti pengesahannya itu diketahui oleh PPL bahwa sudah telah terbentuk kelompok tani tersebut, dan nanti di SK-kan oleh kepala desa bahwa kelompok tani itu sudah terbentuk di desa tersebut. Memang kami ya petugas penyuluh lapangan semua sudah mendengar tentang perintah tersebut bahwa memang titik salur pupuk subsidi itu nanti akan difokuskan di setiap desa, yaitu dari Gapoktan ataupun koperasi tani yang ada di desa tersebut. Kalau menurut saya sendiri, karena sekarang posisi di WKPP saya di Desa Denai Lama maupun Denai Kuala itu memang tidak ada ya kios penyalur pupuk subsidi. Nah, dengan adanya perintah seperti ini, maka itu lebih memudahkan kami. Jadi di desa tempat saya bertugas itu, di Desa Denai Lama, nanti bisa ditangani oleh Gapoktan ataupun koperasi desa yang terbentuk itu. Jadi ini ya lebih membantu bagi petani kalau di Desa Denai Lama, lebih memudahkan prosesnya. Kalau
saran kami sebagai petugas lapangan, ya, seharusnya jadwal datangnya pupuk itu harus sesuai dengan jadwal kebutuhan petani di lapangan. Jangan terlambat. Karena yang kita pikirkan di sini adalah kelancaran, ya, proses budidaya pertanian, ya, petani padi itu harus lancar semua saprodinya termasuk pupuk. Nah, kalau pupuk tidak lancar, bagaimana kita bisa mengharapkan produktivitas tinggi, kan gitu. Jadi itulah yang harus betul-betul diperhatikan, masalah ketepatan waktu datangnya pupuk subsidi di lapangan.